dilaksanakan pada tanggal 24 Maret mengingatkan kita sejak diketemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis oleh Robert Koch pada tahun 1882. Rasanya sudah begitu lama, tetapi persoalan ini belum juga selesai di dunia. Dan pada tahun ini Hari TB dengan tema untuk di tingkat nasional Bebas TB Indonesia Sehat dan Hebat. Tentu masih banyak tantangan yang kita harus sikapi dalam pengendalian TB di Indonesia. Walaupun dalam pencapaian indikator MDP terlihat ada pencapaian sejak tahun 2010 ini, kita berhasil menurunkan insiden dan prevalensi serta angka kematian akibat TB. Dikatakan insiden TB berhasil diturunkan 45% dari sejak tahun 90 sampai tahun 2010, juga prevalensi turun 35% dan juga angka kematian TB dapat diturunkan 71%. Tapi sasaran yang harus dicapai menurunkan angka kesakitan dan kebadan TB, tetap kita harus menurunkan setengahnya di tahun 2015 bila mana kita bandingkan di tahun 1990. Dengan demikian, dengan 1.500 peserta, saya kira inilah yang mari kita pikirkan bersama-sama. Memang ada ilmu dasar yang kita harus lakukan, tetapi ilmu komunitas juga harus kita pikirkan. Cara-cara bagaimana kita mengatasi masalah di negara kita yang sangat sulit sekali, yang sangat heterogen, baik dalam pendidikan maupun dalam geografisnya. Ya, kalau kita lihat angka ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini dari tahun ke tahun terus terang saja angkanya terus meningkat. Ya. Kita telah mempunyai rencana aksi nasional untuk melakukan percepatan bagaimana kita bisa mengendalikan MDR-TB di Indonesia. Ada beberapa inovasi yang kita lakukan dalam diagnosis TB, yaitu yang pertama adalah penguatan jejaring dan pemantauan mutu dari laboratorium. Kita bisa memakai balai besar laboratorium kesehatan. Nah, saat ini sudah ada 13 laboratorium di 11 provinsi dengan 93 laboratorium di 17 provinsi untuk rujukan silang. Dan kita telah menempatkan 41 gen expert di 28 provinsi dan 2 hand test di 2 provinsi di Indonesia. Inovasi yang dilakukan dalam pengobatan TB yaitu penggunaan obat baru. Ya, kita sedang melakukan uji terhadap bedaquiline mulai pada Juni 2014 nanti. Ya, diberikan dengan pasien TB SDR. Ini dilakukan di 3 rumah sakit rujukan TB MDR, yaitu Persahabatan, Hasan Sadikin, Sutomo. Mudah-mudahan akhir tahun sudah menghasilkan suatu kajian ya yang bisa kita pakai untuk percepatan dalam pengendalian program ini. Kemudian tujuan strategi dan intervensi strategi nasional yang pertama adalah meningkatkan angka notifikasi semua kasus TB dari 131 menjadi 236 pada tahun 2019. Kemudian memastikan keberhasilan pengobatan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dan juga meningkatkan pencegahan, diagnostik dan pencatatan serta pelaporan TB pada anak. Kemudian meningkatkan koordinasi antara program TB dengan program HIV/AIDS. Yang kelima, memastikan tercapainya akses universal terhadap diagnostik dan pengobatan untuk TB resistensi obat di tahun 2019. Kemudian juga memastikan komitmen politis di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota.